Penemuan ratusan pakaian dalam berupa bra berbagai ukuran dan warna di bekas gedung sekolah gegerkan warga. Terendam banjir petani cabai di Tuban rugi puluhan juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi penting dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Warga Bojonegoro digegerkan dengan penemuan ratusan bra wanita dengan berbagai ukuran dan macam warna yang berserakan di bekas gedung sekolah dasar di Kecamatan Kepoh Baru. Belum diketahui secara pasti dari mana asal ratusan bra tersebut. Namun pihak kepolisian saat ini masih menyelidiki lebih lanjut tentang temuan tersebut. Warga desa Krangkong, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro digegerkan dengan penemuan ratusan pakaian dalam wanita di gedung bekas sekolah dasar di desa setempat. Ratusan bra tersebut awalnya tidak sengaja ditemukan bocah yang sedang bermain di sekitar kawasan tersebut. Melihat banyaknya bra yang berserakan, bocah-bocah tersebut iseng mengambil dan kemudian dibawa sambil berlari. Mendapati anak-anak berlarian membawa bra, warga bersama emak-emak lantas mendatangi lokasi gedung yang diketahui anak-anak menemukan bra tersebut. Betapa kagetnya saat tiba di bekas gedung sekolah, para emak-emak dan bapak-bapak menemukan ratusan bra berbagai macam ukuran dan warna berserakan. Dan bahkan sebagian bra menggantung tertata rapi di tembok. Oleh warga, ratusan bra tersebut kemudian dimasukkan ke dalam karung dan melaporkan penemuan tersebut kepada Polsek setempat. Saat dikonfirmasi perihal viral adanya penemuan pakaian dalam wanita berupa bra, Kapolsek Kepoh Baru, Ibtu Supriyanto, membenarkan penemuan bra di gedung bekas SDN Krangkong tersebut. Pihaknya menerima laporan dari Kepala Desa Krangkong terkait temuan barang mencurigakan berupa satu karung berisi bra. Ibtu Supriyanto menambahkan jika saat ini pihaknya masih melakukan serangkaian penyelidikan asal-usul barang tersebut, serta adanya kemungkinan pelaku yang menaruh atau menyimpan barang tersebut di lokasi. Perlu kami sampaikan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Mei tahun 2025 sekira jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, kami Polsek Kepoh Baru telah menerima laporan dari warga masyarakat melalui Kepala Desa Krangkong bahwa telah ditemukan kurang lebih 150 pakaian dalam wanita jenis bra di salah satu ruangan kelas SD Negeri Krangkong. Perlu diketahui bahwa sejak tahun 2019 SD Krangkong tersebut sudah di-merger atau tidak digunakan lagi. Kemudian kami tidak lanjuti ke TKP dan selanjutnya mengamankan barang bukti tersebut ke Polsek Kepoh Baru untuk dilakukan penyelidikan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membuat asumsi-asumsi atau menyebarkan isu-isu yang belum tentu benar. Lebih lanjut, Kapolsek menjelaskan total ada 150 lebih pakaian dalam wanita berupa bra yang diamankan. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Aksi komplotan maling LPG di Kabupaten Tuban terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Nampak dua pelaku datang dengan berboncengan mengendarai motor. Kemudian satu pelaku masuk dan menggendong dua tabung gas LPG di dalam toko dan membawanya kabur. Beginilah gelagat pelaku aksi pencurian dua tabung gas LPG di Desa Wangun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Pelaku dengan santainya menggendong dua tabung gas LPG dan membawanya kabur. Aksi kedua pelaku ini sempat terekam kamera CCTV pemilik toko dan viral di media sosial. Sebagian warga yang melihat video tersebut mengaku pernah mengalami kehilangan tabung LPG dengan ciri-ciri pelaku yang sama. Ahmad Al-Alawi, pemilik toko, mengaku bahwa kejadian itu terjadi pada tanggal 12 Mei 2025 lalu. Hal itu diketahui olehnya saat kembali ke toko usai mengambil minum di dalam rumah. Melihat dua tabung gas LPG miliknya hilang, Al-Alawi langsung mengecek kamera CCTV
dan mendapati tabung LPG miliknya raib di gondol maling. Ini Pak, tanggal 12 Mei 2025 waktu siang hari, ketika kita mengunjungi buka toko, tiba-tiba gas LPG itu hilang 2. Habis itu saya cek CCTV, ternyata ada 2 kompotan 2 maling yang berciri-ciri pakai topi hitam, terus habis itu menggunakan kaos hijau, gondrong, berambut gondrong. Itu ngambil LPG. Tiba-tiba langsung dia ngambil LPG 2 tanpa, kalau orang mau beli kan teriak dulu beli atau gitu, tapi itu enggak sama sekali. Dan akhirnya mereka membawa 2 gas tabung LPG bersama 2 orang, satunya agak tua. Itu siang hari atau siang hari, jam 12:30 kurang lebih. Kalau dilihat dari CCTV 12.26 kejadiannya. Mas, kejadian seperti ini sering terjadi? Kalau di wilayah Kecamatan Palang, setelah kita gali informasi, ada beberapa desa yang mengalami, mulai dari Cepokorjo itu ada 20 tabung gas yang hilang, dari informasi dari teman-teman. Habis itu waktu kejadian di tempat saya juga, ada di tempat Cepokorjo juga ada 2 tabung gas yang hilang. Diketahui bahwa aksi pencurian tabung gas LPG ini sudah kerap terjadi di kecamatan setempat. Setidaknya sudah ada 3 korban yang menjadi korban dari aksi pencurian gas LPG tersebut. Meski sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, hingga saat ini belum ada kabar terkait perkembangan kasus tersebut. Warga berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah banyak meresahkan masyarakat. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Seorang kakek di Kabupaten Ngawi dilaporkan hilang oleh pihak keluarga sejak Senin malam. Pihak warga yang mencari mendapati bahwa kendaraan warga yang hilang itu berada di Jembatan Kendung, Sungai Bengawan, Madiun. Hilang meninggalkan sepeda motor TKP Jembatan Kendung, Kuadungan. Saman 68 tahun, warga Desa Purwosari, Kecamatan Kuadungan, Kabupaten Ngawi dilaporkan hilang oleh anggota keluarganya ke pemerintah desa setempat. Anak korban bersama warga yang melakukan pencarian sejak kemarin malam hingga kini masih belum mengetahui keberadaannya. Sunarto, anak ketiga Saman, mengaku jika bapaknya keluar rumah sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam. Hal itu diketahui oleh ibunya yang terbangun dan melihat pintu rumah yang terbuka. Ia telah menghubungi beberapa kerabatnya namun tidak ada yang mengetahuinya, termasuk ke beberapa desa lain. Namun sepeda motor milik bapaknya yang bernomor AE 4081 CAK tersebut malah ditemukan berada di tengah Jembatan Kendung. Gitu, Mas. Kalau perginya kemana nggak tahu, Mas. Jadi tiba-tiba itu kan bapaknya nggak tahu. Nah, habis itu kan ibu neneknya, ibunya, dan itu tidur kan ngelilir, Pak. Nah, ngelilir niku tiba-tiba ngelilir medal lah. Melawanya kok buka kan tinggali motornya mboten nenten lah niku ditunggu kok mboten mantuk lah niku tinggali dituleki mubeng muter-muter turut warung teng mriki pokoke tiap keramaian diampiri warung lah niku kok mboten nenten mubeng-mubeng tepi mriki lah motor niku ditemukan motornya Mas tengah jembatan motornya niku. Sementara itu, Kepala Desa Purwosari, Suyono, membenarkan jika ada laporan terkait hilangnya salah satu warganya. Indikasi pihak keluarga menduga jika yang bersangkutan menceburkan diri ke Bengawan Madiun. Hal itu dikuatkan dengan ditemukannya motor di atas jembatan. Terlebih letaknya dekat dengan bagian jembatan yang tidak berpalang. Meski begitu, hasil koordinasi dengan Damkar, Basarnas, dan relawan masih menunggu hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat untuk kepastian terjadi laka air atau tidak. Jam 24.30 saya ditelepon sama anak korban, itu katanya bapaknya hilang. Akhirnya dia mencari, terus ketemu sepeda motor barang bukti ada di Jembatan Kendung, dan pihak keluarga itu mengindikasikan bahwanya atas nama Bapak Saman itu menjeburkan ke sungai, dan akhirnya saya sarankan untuk lapor ke Polsek Kecamatan Kuadungan. Nanti kita tunggu dengan tim Damkar dan dari Basarnas nanti sampai jam 18.30
Nanti kalau memang sampai jam 18.30 tidak ada kabar dari keberadaan Bapak Saman, akan kita laporkan lagi. Makanya kita tentukan yang bersangkutan laka air yang menjeburkan di Bengawan Madiun yang TKP-nya ada di Jembatan Kendung. Sementara itu, hingga kini sejumlah petugas damkar, BPBD, dan relawan juga telah bersiaga di area kantor Desa Kendung. Jika dipastikan laka air, maka sesegera mungkin dilakukan penyisiran di area Sungai Bengawan Madiun. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Unik jamaah haji di Tuban pasang centong nasi agar koper tidak tertukar. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Bengawan. Masjid Jonegoro kerekam CCTV. Garangan mlebu kamare warga nok Tuban damkar mudhun kanggo ngamakno. Kayak biasane Bateh, aku ambek konco-konco wis nyiapno kabar teko Jonegoro ambek Tuban lan sak sekitare sing diringkes nganggo basa khas Jonegoro Pantura Tuban. Ngumpul iwak nek Bengawan tuku sego nok Jembatan Padangan. Acara iki wis tekan separonan, makane ojo pindah channel dhisik yo, ora suwe kok rampungan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Calon jamaah haji di Kabupaten Tuban memasang penanda koper dengan berbagai jenis barang yang sangat unik. Mulai dari pipa plastik, sandal jepit, boneka, hingga centong nasi. Penanda ini dipasang agar calon jamaah haji mudah mengenali koper milik mereka. Seluruh calon jamaah haji di Kabupaten Tuban kini mulai berbondong-bondong mengumpulkan koper haji di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Guna memudahkan calon jamaah haji dalam mengenali koper miliknya nanti, calon jamaah haji memasang berbagai tanda koper yang unik. Mulai dari tanda koper yang menggunakan boneka, plastik bekas pewangi, sandal jepit, tali tampar, hingga centong nasi. Para calon jamaah biasanya memasang tanda pengenal koper haji pada pegangan koper. Mereka menganggap bahwa dengan memasang penanda yang unik dapat lebih memudahkan dalam mencari koper miliknya. Salah satunya seperti koper haji milik Widodo dan istrinya Siswari, jamaah asal Kecamatan Merak Urak. Guna memudahkan dalam mengenali koper miliknya, pasangan suami istri ini sepakat untuk memasang tanda koper dengan mengikatkan centong nasi pada pegangan kopernya. Eko Teguh Widodo, anak dari pasangan jamaah haji Widodo dan Siswari, mengaku dengan memasang centong nasi yang setiap hari digunakan saat makan, mereka akan lebih mudah mengenali koper miliknya. Selain memasang tanda dari jamaah sendiri di masing-masing koper, juga dipasang ID card berisi foto dan barcode sesuai dengan identitas pemilik koper, serta pita sebagai penanda nomor kloter. Ini tadi nganter berapa koper, Pak? 4 koper. Itu kok ada penanda yang unik kayak kresek itu tujuannya ini? Untuk mempermudah dari orang tua saya untuk mengenali lebih mudah gitu. Tadi dikasih gantungan apa aja, Pak, itu? Itu ada gantungan yang dari Kemenak juga ya, yang seperti barcode-nya juga, yang ada lagi pita warna biru itu untuk rombongan bisnya. Dan sedangkan yang ada yang unik tadi ada entong ya, itu untuk supaya lebih tahu itu koper saya gitu. Pak, ini dari jamaah dari mana, Pak? Dari Merak Urak. Dari Merak Urak ya, Pak. Pak, ada filosofi tersendiri, Pak, kok kenapa milihnya entong itu, Pak? Ya karena dari orang desa ya, dari orang desa kebanyakan kalau orang tua saya kan ambil nasi dari entong juga gitu, supaya lebih ingat kalau lihat entong, miliknya saya, koper saya gitu.
Kepala Seksi Haji menjelaskan bahwa pengumpulan koper hari ini dilakukan oleh kloter 68 dan kloter 69 dengan total 752 koper. Sementara kloter 70 akan dikumpulkan besok pagi. Pada hari ini kita mulai mengumpulkan tas koper untuk kloter 68 dan 69. Besok baru untuk yang kloter 70. Pak, biasanya ini penandanya kok banyak yang unik-unik itu gimana sih Pak? Biar. Memang kita ajarkan untuk penanda itu biar memudahkan mereka membedakan koper yang satu dengan koper yang lain. Kita minta kepada jamaah untuk mengasih penanda yang unik-unik itu Mas. Ada contohnya apa aja Pak? Pentong atau apa, pokoknya yang unik gitu yang kemungkinan tidak dimiliki oleh yang lain. Mungkin bungkus apa? Bungkus deterjen dan lain-lain bisa. Pokoknya yang unik. Diperkirakan ada berapa koper nanti yang untuk hari ini Pak? Untuk hari ini ada 2 kloter ya, 68 dan 69, itu totalnya ada 752 koper. Besok untuk pemberangkatan jam berapa Pak? Untuk pemberangkatannya masih tanggal 21, besok untuk yang kloter 66 itu ada pemberangkatan, kita undang itu pukul 11. Ada 10 orang itu gabung dengan Kabupaten Bojonegoro. Diperkirakan seluruh jamaah haji kloter 68, 69, dan 70 akan tiba di embarkasi pada tanggal 21 Mei 2025. Jamaah dijadwalkan masuk asrama pukul 7 pagi, sehingga para jamaah akan diberangkatkan pukul 2 dini hari dari Pendopo Krido Manunggal, Kabupaten Tuban. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sebanyak 120 calon jamaah haji Kabupaten Bojonegoro yang tergabung dalam kloter 63 telah diberangkatkan menuju asrama haji Sukolilo, Surabaya. Pemberangkatan calon jamaah haji secara resmi dilakukan oleh Bupati Bojonegoro Setiowahono di Pendopo Malwapati Pemkab Bojonegoro. Sebanyak 120 jamaah haji Kabupaten Bojonegoro yang tergabung pada kloter 63 Senin sore telah diberangkatkan menuju asrama haji Sukolilo, Surabaya untuk selanjutnya akan diberangkatkan menuju Mekah. Sebelum diberangkatkan, ratusan jamaah ini terlebih dahulu dikumpulkan di Pendopo Malwapati Pemkab Bojonegoro untuk dikelompokkan sesuai dengan rombongan sekaligus mendengar arahan dari Bupati Bojonegoro serta penyelenggara haji Kementerian Agama Bojonegoro. Bupati Bojonegoro Setiowahono berpesan agar seluruh jamaah haji senantiasa menjaga kesehatan dan selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci hendaklah mengikuti arahan dari petugas. Jaga niat semata-mata beribadah karena Allah, laksanakan kerjaan semua rangkaian ibadah dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan kehusukan. Jaga kekompakan, saling membantu sesama jamaah, serta ikuti arahan dari pemimpin dan petugas haji. Kami semua yang ada di sini mendoakan mugi-mugi Bapak Ibu senantiasa diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi yang mabrur dan mabrurah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat, membawa keberkahan bagi keluarga dan bagi masyarakat. Pada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kesabaran dan kekuatan selama Bapak Ibu menunaikan ibadah haji. Begitu juga pesan kami tentunya dalam warga masyarakat Bojonegoro, kami berpesan kepada panitia dan petugas haji untuk bisa menjalankan tugas mulia ini dengan penuh keikhlasan, dedikasi tinggi, dan penuh rasa tanggung jawab. Suasana haru dan isak tangis menyelimuti keluarga pengantar jamaah saat seluruh rombongan calon jamaah haji mulai memasuki armada bus yang akan mengantarkan mereka ke asrama haji Sukolilo, Surabaya. Sementara itu, Nyamiran, salah satu jamaah haji, mengaku sangat senang dan bersyukur setelah sekian lama menunggu akhirnya tahun ini dapat berangkat ke Mekah untuk ibadah haji. Kakek berumur 80 tahun ini yang kesehariannya sebagai petani mengaku jika dirinya bersama sang istri butuh waktu 14 tahun untuk dapat melunasi biaya haji. Perasaannya berangkat haji tahun ini Pak, perasaannya gimana? Sekali. Ini berangkatnya sendiri atau sama istrinya Pak? Sama istri. Sama istri. Nunggu sudah berapa tahun Pak? 14 tahun. 14 tahun. Persiapannya sudah apa saja yang
bawa Pak untuk berangkat haji ini tahun ini? Ya, Pak, untuk ibadah semua sudah lengkap. Sudah lengkap. Itu lama sekali Pak yang menabung. Iya, namanya ingin ibadah ya. Kesehariannya kerja atau bagaimana Pak? Tani. Oh, tani. Keberangkatan 120 calon jamaah haji Bojonegoro sendiri dibagi menjadi 3 rombongan, serta telah ditentukan urutan kursi kendaraan bus yang akan mengantar para jamaah. Sebelumnya sebanyak 71 jamaah haji Bojonegoro kloter 56 juga telah diberangkatkan pada Minggu petang dan dilanjutkan pada Senin sore kloter 63 sebanyak 120 jamaah. Jumlah keseluruhan yang telah diberangkatkan sebanyak 171 jamaah haji Bojonegoro yang tergabung dalam 2 kloter. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Sebanyak 1.674 calon jamaah haji asal Bojonegoro resmi diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Pemberangkatan dilakukan secara simbolis oleh Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro dan suasana haru nampak dari keluarga yang turut melepas kepergian para tamu Allah tersebut. Sebanyak 1.674 calon jamaah haji asal Kabupaten Bojonegoro yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 63, 64, 65, 66, dan kloter 67 diberangkatkan menuju asrama haji Sukolilo Surabaya sebelum menuju ke Tanah Suci dengan menggunakan armada bus. Pemberangkatan tamu Allah ini dilakukan secara simbolis oleh Bupati Bojonegoro Setiawahono bersama Wakil Bupati Nurul Azizah di depan pendopo Pemkab Bojonegoro. Suasana haru mengiringi keberangkatan para calon jamaah haji. Tangis dan pelukan mengiringi doa dari keluarga yang melepas keberangkatan tamu Allah ini. Sementara itu, Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak Bojonegoro Muhammad Abdullah Hafidz menyampaikan jika pemberangkatan calon jamaah haji tahun ini total keseluruhan mencapai 1.675 orang. Namun satu calon jamaah haji mengundurkan diri sehingga yang diberangkatkan menjadi 1.674 orang. Abdullah Hafidz menambahkan jumlah lansia yang berangkat berhaji tahun 2025 untuk usia 51 hingga dengan 60 tahun sebanyak 545 orang. Sedangkan usia 61 hingga 70 tahun sebanyak 517 orang. Kemudian untuk usia 70 hingga 80 tahun sebanyak 142 orang dan usia di atas 80 tahun sebanyak 29 orang. 1.674. Dibagi berapa kloter itu? 10. Dari total itu ada yang tidak jadi berangkat mungkin sakit atau ada satu Pak ya. Terus berangkat karena kemarin ada satu sudah di akhir pemberangkatan itu ada dari cadangan naik menjadi reguler. Hanya satu orang. Belum tahu kloternya, belum tahu tarikannya. Ketika kita tawani dia tidak siap untuk berangkat. Akhirnya kita sampaikan bahwa tinggal sebelum kemarin, kalau ini nggak ada. Belum berangkat itu ada berapa yang meninggal? Kita pasti ya, berapa ya kemarin itu? Banyak kok, ya antara 4 atau berapa itu. Pemberangkatan calon jamaah haji pada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Untuk tahun ini pemberangkatan tidak dilakukan secara keseluruhan, akan tetapi dilakukan secara bertahap atau per kloter. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Banjir merendam jalan poros kecamatan dan ratusan hektar tanaman padi di Kabupaten Bojonegoro. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Bengawan. Maling nyolong kota amal nok Masjid Jonegoro kerekam CCTV. Garangan mlebu kamare warga nok Tuban damkar mudhun kanggo ngamakno. Kayak biasane Bateh, aku ambek konco-konco wis nyiapno kabar teko Jonegoro ambek Tuban lan sak sekitare sing diringkes nganggo basa khas Jonegoro Pantura Tuban. Ngumpul iwak nek Bengawang tuku sego nok Jembatan Padangan. Acara iki wis tekan separonan, makane aja pindah channel dhisik yo, ora suwe kok rampungan.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Curah hujan tinggi yang melanda wilayah Kabupaten Bojonegoro selama sepekan terakhir membuat kali Rancang di Desa Menjuwet, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro meluap. Luapan tersebut menyebabkan banjir dengan ketinggian air mencapai 30 hingga 40 cm. Tak hanya mengenangi jalan, namun juga merendam belasan hektar tanaman padi di 7 desa. Curah hujan yang tinggi menyebabkan kali Rancang meluap dan merendam jalan poros kecamatan yang menghubungkan Kecamatan Sumberjo menuju ke Pohbaru dan Kedung Adem. Ketinggian air yang mencapai rata-rata 30 hingga 40 cm menghambat aktivitas warga yang melintasi di sepanjang jalan sejauh hampir 2 km di wilayah Desa Pohuwates, Kecamatan Pohbaru. Warga yang melintas harus ekstra hati-hati agar tidak terjatuh ataupun terjebak arus air yang menutup badan jalan. Sementara agar tidak terjadi kemacetan, beberapa warga sekitar dengan sukarela sigap membantu melakukan pengaturan jalan dari kedua arah secara bergantian. Selain mengenangi jalan, banjir juga merendam sejumlah warung serta beberapa rumah warga yang dekat dengan bantaran sungai. Kondisi ini membuat aktivitas pedagang di sepanjang jalan tersebut menjadi lumpuh karena warung terpaksa dikosongkan sebab telah tergenang banjir. Pak, ini jalan dari arah mana ke mana? Kedung Adem. Ini ke Kedung Adem? Iya, arah Kedung Adem. Tadi malam hujannya deras atau gimana? Lumayan, deras. Ini meluap gitu ya? Berarti? Iya. Pak, ini sering banjir nih? Sering, Pak. Ganggu nggak, Pak? Ganggu perjalanannya kalau ada yang ngatur. Ini sukarela, Pak, berarti? Iya, sukarela. Sementara itu, hingga saat ini tinggi muka air Bengawan Solo masih terus mengalami peningkatan. Bahkan hingga Selasa siang, tinggi muka air debit Bengawan Solo di angka 14,67 piskal. Untuk kondisi saat ini, tinggi muka air di TPS Bengawan Solo kondisinya bagaimana? Masih tren naik, masih siaga merah 14,67. Untuk saat ini trennya sudah semakin nambah naik atau bagaimana Pak di sini? Untuk TPS kota tema masih naik, Mas. Masih naik. 3 digit. Untuk rata-rata kenaikannya signifikan berapa Pak? Rata-rata 4 sampai 3 sampai 4. Untuk perkiraannya sendiri Pak, apakah akan terus menaik atau gimana kita? Untuk ini masih naik, tren naik. Mungkin ya besok. Tak hanya merendam jalan, banjir luapan Kali Rancang juga mengendangi belasan hektar tanaman padi di wilayah Desa Menjuwet, Sambungrejo, Wotan, Karangdinoyo, Butoh, Tulungrejo, Kecamatan Sumberjo, serta Desa Pohuwates, Kecamatan Pohbaru. Akibatnya tanaman padi yang baru berumur rata-rata 1 bulan kini terancam rusak dan gagal panen. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, hektaran tanaman cabai di Kabupaten Tuban terendam banjir. Akibatnya banyak tanaman cabai yang busuk hingga petani terpaksa melakukan panen dini. Kondisi ini membuat petani rugi hingga puluhan juta rupiah. Banjir luapan air Bengawan Solo merendam 35 hektar tanaman cabai di Desa Kanorjo, Kecamatan Renggel, Kabupaten Tuban, Selasa pagi. Sejak 2 hari terakhir, sejumlah petani terus sibuk memanen tanaman cabai yang terendam air akibat banjir. Seperti yang dilakukan Yasman, 63 tahun, salah satu petani di desa setempat. Dibantu adiknya, Yasman mulai memanen satu persatu cabai miliknya yang terendam banjir. Mereka terpaksa memanen lebih awal agar cabai tidak busuk. 1 hektar lahan cabai miliknya harus berubah menjadi danau setelah volume air Bengawan Solo naik akibat hujan deras yang terjadi beberapa hari terakhir. Seharusnya tanaman cabai ini baru bisa dipanen setelah berusia 85 hari. Namun dirinya harus memanen 30 hari lebih awal untuk menyelamatkan buah cabai agar tidak busuk. Kondisi ini menyebabkan hasil panen para petani merosot. Banyak buah cabai dibuang di sungai karena busuk dan tak laku di pasaran. Akibat tanamannya terendam banjir, Yasman mengaku merugi hingga 40 juta rupiah. Yuk, kena banjir, Pak. Sejak kapan banjir ya, Pak? Banjir Sabtu tanggal 17. Sampai hari ini masih banjir. Tapi ini pun agak surut nggih. Surut. Nggih. Dan niki cabene niki gagal panen niki, Pak. Ya gagal panen. Usiane pinten niki? Umur 2 bulan punjul 6 hari. 6 hari. Nah, panen niki kapan rencana niki, bener? Ya nek nitik biasanya Mas ya. Panen niki umur
85 hari. Bentar lagi nggih. Ya, udah beli. Nah, kalau kena banjir ini terus gimana Pak nanti? Yo gagal panen. Lah wingi bakul ngongkong ngundoh. Ora dijupuk tak buake Mas Imang. Dibuang di sungai. Nah, nang ngene Bengawan. Enggak payu. Enggak payu, bosok. Bosok. Untuk cabai yang dibuang Pak berapa banyak tadi kemarin? Ya kurang lebih hampir 7 kintal. 7 kintal cabai. Banjir kali ini merupakan banjir terparah yang pernah terjadi di desa setempat. Tak hanya tanaman cabai, beberapa tanaman lain seperti padi dan bawang yang ada di daerah setempat juga rusak diterjang oleh banjir. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, harga sapi di sejumlah pasar hewan di Kabupaten Ngawi mulai merangkak naik menjelang Hari Raya Idul Adha. Kenaikan harga sapi mencapai 2 hingga 3 juta rupiah per ekornya, sementara untuk harga kambing masih tergolong normal. Menjelang Hari Raya Idul Adha yang tinggal beberapa pekan lagi, membuat harga sapi di sejumlah pasar hewan di Kabupaten Ngawi terus merangkak naik. Seperti yang terjadi di Pasar Hewan Kandangan, Kecamatan Ngawi. Di pasar hewan ini, harga sapi kurban naik 2 hingga 3 juta rupiah per ekornya. Harga sapi yang awalnya dijual seharga 19 hingga 20 juta rupiah per ekor, kini naik menjadi 22 hingga 23 atau bahkan 25 juta rupiah per ekornya. Salah satu pedagang sapi di Pasar Hewan Ngawi, Sukijan, mengaku menjelang Idul Adha ini penjualan sapi miliknya mulai ramai jika dibandingkan dengan tahun lalu akibat serangan penyakit mulut dan kuku atau PMK dan juga lumpy skin disease atau LSD. Diperkirakan penjualannya akan terus meningkat mendekati Hari Raya Idul Adha mendatang. Dirinya mengaku saat kondisi hari pasaran biasa hanya 1 atau 2 ekor yang terjual. Namun saat mendekati hari raya seperti ini, sekali pasaran bisa 5 hingga 6 ekor sapi yang terjual. Biasa. Rata-rata berapa Pak? Rata-rata tergantung sapinya itu. Gambarnya sapinya seperti apa, itu tergantung. Gitu loh. Kalau sekarang karena segitu punya saya itu tadi lakunya 2300. Ya itu warna hitam itu tadi yang di yang pertama itu loh. Kalau dari biasanya berapa Pak? Kalau enggak dari hari-hari biasa, maksudnya belum hari ini. Ya 21 itu udah mentok. Jadi naik sekitar 2 jutaan gitu Bang ya? Rata-rata menjelang Idul Adha ini. Ya menjelang Idul Adha ini ada kenaikan dikit lah. Belum begitu normal belum. Biasanya sampai berapa Pak kalau mendekati hari raya? Ya kalau biasanya mendekati itu malah kali bisa nyampe udah 24, 245 gitu. Sampai 25 gitu ya. Seiring dengan mulai melandainya kasus PMK dan LSD pada ternak sapi, sejumlah pedagang dari luar daerah pun banyak yang masuk ke Pasar Hewan Ngawi. Di antaranya pedagang dari Magetan, Madiun, Jombang, Bojonegoro, dan Nganjuk. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtvbojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.